Kang Yayat, kalau melihat Iya, banjir besar yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya sejak kemarin, mulai banyak yang bertanya, terutama di sosial media, Kang Yayat, kenapa sih dua bendungan iya. kering yang kita punya, ada Bendungan Ciawi, Sukamahi, yang klaimnya bisa mengurangi banjir di Jakarta sampai 30% lebih, ternyata masih belum bisa mengendalikan banjir di Jakarta. Kenapa, Kang Yayat? Ini pertanyaan menarik dan sudah banyak ditanyakan. Sekarang yang menarik adalah posisi dari Bendungan Sukamahi dan Ciawi itu berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Bogor yang mengarah di sekitar wilayah puncaknya. Sementara lingkup curah hujan yang ekstrim, karena kebetulan saya tinggal di Bogor, saya tahu posisi tertinggi itu ada di daerah Katulampa. Jadi hujan ekstrim hampir 232 mm. Jadi lingkup yang pertama selama 2 hari itu memang Puncak dan Bogor sama-sama tinggi curah hujannya. Jadi banjir yang terjadi sekarang ini bisa dikatakan adalah akumulasi dari 2 hari secara berturut-turut intensitas curah hujan yang tertinggi di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran dari Sukamahi dan Waduk Ciawi. Ya, Kalau lihat dari sebaran curah hujan ekstrimnya, itu melingkupi di luar dari wilayah puncak dan sekitarnya. Jadi kalau Waduk Ciawi dan Sukamahi ada di wilayah Kabupaten Bogor di wilayah Kecamatan Ciawinya, maka wilayah yang ekstrim pun itu terjadi di Kota Bogor yang tidak mampu atau tidak terantisipasi oleh keberadaan Waduk Ciawi dan Sukamahi. Jadi bisa dikatakan inilah yang bisa dikatakan perencanaan teknis kita di awal menangkap curah hujan di wilayah puncak, tetapi yang terjadi adalah curah hujan tinggi itu berada di luar wilayah tangkapan dari Waduk Ciawi dan Sukamahi. Jadi dari sistem aliran sungai yang ada itu terlampaui melewati sehingga bisa dikatakan kemarin di di bendungan Katulampa itu curah hujannya baik. tinggi sekali. Nah, wilayah cover hujan yang sangat tinggi itu merata hampir di wilayah Kota Bogor, sebagian dari eh, Kabupaten Bogor yang ada di wilayah sekitar Cilengsi dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan mengapa curah hujan itu demikian besar yang membuat permukaan Ciliwung meluap. Jadi bisa Baik. dikatakan antisipasi secara teknis itu sebetulnya mengcover Ya. wilayah tangkapan curah hujan di sekitar kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah puncak. Oke. Tetapi curah hujan yang terjadi itu di luar wilayah tersebut. Sehingga Ya. bisa katakan fungsi dari Waduk Sukamahi dan Ciawi itu tidak mampu menampung Ya. wilayah air yang meluap dari Baik. daerah yang ada di luar Jadi itu. Itu masih yang belum cukup menjadi ya persoalan. keberadaan dua waduk ini untuk bisa mengendalikan Belum, banjir yang belum. terjadi di Jakarta. Lantas apa solusi atau langkah cepat yang bisa diambil oleh pemerintah daerah setempat untuk bisa menanggulangi banjir yang menurut BMKG potensi cuaca ekstrim itu masih akan terjadi hingga pertengahan Maret 2025. Kami akan mengulasnya lebih jauh pemirsa usai jeda. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pak Yohan dan juga Kang Yayat, kami tampilkan saat ini ada 4 titik wilayah di Jabodetabek yang terdampak banjir paling parah. Di sisi kiri atas layar televisi Anda adalah kondisi terkini di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Hingga sore tadi, ketinggian air mencapai 80 cm. Artinya, status Katulampa bertahan di siaga 4. Lalu di kiri bawah layar Anda pemirsa adalah wilayah Rawajati di Jakarta Selatan. Banjir yang terjadi di wilayah Rawajati ini sudah terjadi sejak Senin kemarin dan ketinggian banjir di Rawajati tembus hingga 3,5 meter, terutama di permukiman yang dilalui oleh lintasan Kali Ciliwung. Sekarang kita bergeser di kanan atas layar televisi, itu adalah lokasi permukiman Kemang Ivi di Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan laporan tim kami yang memantau di sana, dari tadi siang hingga sore, ketinggian banjir mencapai 1 hingga 3 meter. Bahkan hingga saat ini masih banyak warga di Kemang Ivi, Bekasi yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan menurut informasi yang kami terima pemirsa, saat ini di kawasan Kemang Ivi, Bekasi kembali terjadi hujan. Dan yang terakhir di layar kanan bawah televisi Anda adalah IKPN Bintaro.
Nah, wilayah ini memang menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Berdasarkan laporan terakhir, ketinggian banjir di wilayah ini mencapai 1 hingga 3,5 meter. Baik pemirsa, kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pak Yohan dari BPBD Jakarta dan juga Kang Yayat pengamat tata kota. Pak Yohan, informasi dari BMKG cuaca ekstrim di Jabodetabek itu masih akan terjadi sampai 11 Maret 2025. Artinya Pak Yohan masih beberapa hari lagi kita mungkin akan terus menghadapi banjir. Apa antisipasi yang dilakukan oleh BPBD untuk mengurangi dampak banjir bagi warga, Pak? Baik, tadi siang kami sudah mengikuti rapat yang langsung dipimpin oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub ya. Dan pada pagi harinya Pak Wagub turun langsung ke Cilandak ya. Setelah kemarin juga Pak Wagub juga turun langsung ke Bidara Cina dan Kampung Melayu ya. Jadi arahan dari pimpinan itu jelas bahwa lakukan semua yang terbaik yang sudah bisa dilakukan oleh seluruh aparatur Pemprov DKI Jakarta ya, saling bahu-membahu, saling berkolaborasi gitu. Dan untuk bencana hidrometeorologi seperti banjir ini persiapannya memang cukup panjang ya, sepanjang tahun kita persiapkan. Mungkin dampaknya akan lebih buruk lagi kalau kami ini do nothing atau tidak berbuat apapun ya, kita biarkan saja ini banjir berlangsung. Tapi dalam 2 hari ini sudah ratusan personil BPBD yang kami kerahkan ada di tengah-tengah warga. Itu yang menjadi harapan Pak Gubernur dan Pak Wagub ya. Kami ada di tengah-tengah warga dan kami bisa mendelivery bantuan kepada warga ya. Dan early warning system pun sudah berlangsung ya. Pada saat terjadinya banjir di hari pertama itu, dari malam hari itu pukul 8 early warning system, yang mana kami punya alat early warning system itu di sepanjang Kali Ciliwung itu sudah menyampaikan kepada warga di sekitar bantaran Kali Ciliwung itu bahwa dalam beberapa jam ke depan itu akan datang air ya, atau disebut kiriman air ya dari wilayah Jawa Barat gitu. Ya. Jadi sudah diinfokan sedemikian rupa, kemudian petugas juga sudah standby di lapangan, bahkan mereka sahur di lapangan. Dan juga yang uniknya adalah di Jakarta ini kita punya banyak sekali relawan ya. Kita punya 6.000 relawan tercatat, ditambah lagi relawan-relawan lainnya. Ini yang sejak early warning system ini kami rasakan betul ada dompet duafa, ada PMI, juga ada relawan-relawan yang biasa membantu pada saat kebencanaan ini sudah siap ya. Sehingga pada saat jam 1 air tiba di Jakarta kemarin, ini kita sudah bergerak semua mendistribusikan makanan siap saji khususnya untuk membantu korban-korban banjir ya, penyintas-penyintas banjir baik. itu khususnya untuk melaksanakan sahur ya. Jadi kita pastikan Ya. ini kebutuhan kegiatan ibadah Ramadannya ini jangan terganggu baik sahur maupun Oke, Pak buka. Yohan. Begitu juga dengan kolaborasi-kolaborasi yang kami lakukan terus-menerus bersama unsur pentahelix, bukan hanya relawan saja, bukan hanya dengan PMI, dompet duafa dan lain-lain, tapi berikutnya adalah kami juga membuka sesuai arahan Pak Gubernur tadi ya. Untuk dunia usaha juga kalau mau membantu meringankan Oke, baik. beban daripada pengungsi, kami persilakan ya untuk membantu bisa melalui kami ataupun melalui tim Pemprov yang ada di lapangan ya. Jadi Oke. kira-kira seperti itu. Dan Baik. intinya apapun yang disampaikan BMKG itu kami sudah tahu dan sudah berkoordinasi lebih lanjut ya, dan sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi ke depannya seperti apa. Oke. Dari BPBD kita sudah dengar langkah-langkah mitigasi ke depannya seperti apa. Tapi Kang Yayat, sebetulnya kan tidak kurang-kurang pernyataan dini yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan potensi cuaca ekstrim dan juga dampaknya. Tapi Kang Yayat, kenapa kita seperti selalu masih kurang siap, kurang sigap, terutama dalam langkah-langkah preventif pencegahan banjirnya, Kang Yayat? Apakah memang tidak mungkin preventif itu dilakukan hanya 1 minggu atau mungkin 1 bulan sebelumnya, tapi memang sudah harus jauh-jauh hari? Ini pekerjaan tahunan yang harusnya selalu dilakukan oleh pemerintah daerah.
Ya, pertama satu, sinkronisasi dalam kegiatan. Misalnya informasi dari BMKG sudah disampaikan, ada potensi hujan ekstrim. Nah, pertanyaan yang menarik adalah hujan ekstrim itu di wilayah mana? Wilayah Jakarta atau wilayah sekitarnya? Ini di wilayah kota dan Kabupaten Bogor, itu kan tidak menyangka ada potensi hujan ekstrim yang demikian besar, sehingga antisipasi dan kesiapannya juga tidak terkonsolidasi. Ada kemungkinan juga karena para pimpinan daerahnya barusan selesai retret di Magelang mungkin ya, atau ada kegiatan-kegiatan lain sehingga konsolidasi tidak maksimal. Yang kedua yang kita harus lihat adalah bagaimana ke depannya upaya percepatan penanganan infrastruktur yang belum selesai khususnya pada wilayah hilir ya yang bisa terdampak cukup besar dan cukup lama itu perlu diantisipasi dan diselesaikan secara segera. Sementara yang wilayah hulu harus diakui sekarang akibat hujan ekstrim di wilayah puncak itu kerusakan infrastrukturnya fatal sekali. Harus ada upaya percepatan pemulihannya. Dan perlu diingat kapasitas pemerintah daerah itu sangat terbatas kemampuannya. Fiskalnya terbatas, aparatnya terbatas, kondisi infrastrukturnya terbatas. Maka untuk wilayah Jabodetabek ada baiknya apakah nanti mau dewan aglomerasi atau dewan apa saja segera lakukan percepatan penanganan masalah penanggulangan banjir. Yang kedua, ini mendorong masyarakat untuk bisa lebih siap untuk mengantisipasi kemungkinan potensi ekstrim ini terjadi hingga tanggal 11 nanti. Baik, oke, Kang Yayat mohon maaf karena waktu juga terbatas di sini, tapi terima kasih Kang Yayat sudah berbagi pendapat Anda dan juga Pak Yohan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.